Arya Manggada Seri 5. Matahari Senja. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 13. Burung-burung elang itu cukup berbahaya, desis Manggada kemudian. Laksana mengangguk kecil. Namun kemudian dahinya berkerut ketika ia melihat kegelisahan burung-burung itu menjadi semakin meningkat. Burung-burung itu menyambar-nyambar dengan cepatnya. Bahkan burung-burung itu pun telah memberikan isyarat tidak saja dengan geraknya, tetapi burung-burung itu mulai berteriak-teriak dengan suaranya yang nyaring. Kuku-kukunya yang dipertajam dengan baja menjadi semakin berbahaya. Sayang, berkata Manggada, kita tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam padepokan itu. Kita akan mendengar dari Kiwarana, sahut Ki Pandi. Bagaimana jika Kiwarana terbunuh dalam pertempuran itu? Mudah-mudahan ada orang lain yang mengambil alih tugasnya, jawab Ki Pandi. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Namun keduanya nampak menjadi tegang. Sementara itu, burung-burung elang itu pun menjadi semakin sibuk pula. Sebenarnya lah pertempuran di dalam padepokan itu menjadi semakin sengit. Para cantrik padepokan Kiai Banyu Bening benar-benar memanfaatkan medan untuk mengimbangi kelebihan kemampuan lawan-lawan mereka. Sambil bertempur mereka berlari-larian di antara bangunan yang ada di padepokan. Namun kemudian kelompok-kelompok yang lain menyerang dengan tiba-tiba muncul dari balik pintu. Dengan demikian, maka para pengikut Panembahan Lebdagati menjadi sangat sibuk menghadapi mereka. Karena itu, pawang burung-burung elang itu telah melibatkan burung-burungnya dalam pertempuran. Bagaimanapun juga, burung-burung elang itu berpengaruh pula. Kukunya yang dipertajam dengan ujung-ujung baja yang runcing, sangat berbahaya bagi para cantrik. Kuku-kuku itu dapat menghunjam ke kulit daging para cantrik jika mereka gagal menghindar. Dalam pertempuran yang semakin sengit itu, Panembahan Lebdagati masih saja bertempur melawan Kiai Banyu Bening. Keduanya bukan saja meningkatkan kemampuan mereka, tetapi mereka sudah mulai merambah ke tataran ilmu yang lebih tinggi. Kiai Banyu Bening sambil meloncat-loncat di sekitar bangunan yang dikeramatkannya. Sebuah nisan kecil yang berada di atas lembaran bangunan dari yang agak tinggi. Bahkan Kiai Banyu Bening seakan-akan selalu menjaga jarak dengan bangunan itu. Bangunan yang menurut Kiai Banyu Bening adalah kuburan anak bayinya yang terbunuh di dalam nyala api. Dalam pada itu, Panembahan Lebdagati telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Dengan ilmunya Panembahan Lebdagati berusaha untuk segera menghentikan perlawanan Kiai Banyu Bening. Tetapi Kiai Banyu Bening ternyata masih mampu mengimbanginya, sehingga dengan demikian maka pertempuran pun semakin lama menjadi semakin sengit. Sementara itu pertempuran di padepokan itu masih berlangsung terus. Korban berjatuhan semakin lama menjadi semakin banyak. Tubuh yang terbujur lintang bertebaran di mana-mana. Sebagian masih mengerang kesakitan. Bahkan mereka masih mencoba merangkak mencari perlindungan dari teriknya matahari. Namun yang lain sama sekali sudah tidak bergerak lagi. Panembahan Lebdagati yang berilmu sangat tinggi itu telah mengambil keputusan untuk segera mengakhiri perlawanan Kiai Banyu Bening. Karena itu, maka ilmunya pun menjadi semakin meningkat sejalan dengan kemarahan yang semakin menghentak di dadanya. Tetapi Kiai Banyu Bening yang menyadari bahwa para pengikutnya semakin banyak yang menjadi korban, telah mengerahkan segenap kemampuannya pula. Dengan demikian, maka benturan-benturan yang terjadi di antara keduanya pun menjadi semakin sengit. Kekuatan dan kemampuan Panembahan Lebdagati yang memanjat sampai ke puncak, telah mendesak Kiai Banyu Bening beberapa langkah surut. Namun Kiai Banyu Bening yang bertempur di dekat alas nisan bayinya itu, mampu menunjukkan kelebihannya pula. Dalam keadaan yang memuncak itu, maka Panembahan Lebdagati pun telah merambah ke ilmunya yang jarang ada duanya. Dengan mengerahkan ilmunya, Panembahan Lebdagati telah menghentakkan kedua tangannya dengan telapak tangan menghadap ke arah Kiai Banyu Bening. Tetapi Kiai Banyu Bening tanggap akan serangan itu. Dengan cepatnya Kiai Banyu Bening meloncat berlindung di balik nisan kecilnya. Serangan Panembahan Lebdagati itu telah membentur bangunan alas nisan kecil. Tetapi bangunan itu sama sekali tidak menjadi goyah. Bahkan dari balik bangunan itu, Kiai Banyu Bening telah membalas menyerang. Dari tangannya seakan-akan telah memancar segenggam pasir yang membara. Panembahan Lebdagati yang melihat serangan itu, meloncat menghindar. Ia harus menjatuhkan dirinya dan berguling beberapa kali. Ia sadar bahwa serangan itu merupakan serangan yang sangat berbahaya.
Sebutir saja pasir yang membara itu mengenai kulitnya, maka pasir itu seakan-akan mampu melubangi kulitnya dan membuat liang pada dagingnya. Iblis kau, Banyu Bening, desis Panembahan Lebdagati. Menyerahlah. Kau akan menjadi korban yang pertama dari padepokan ini bagi bayiku. Panembahan Lebdagati tidak menjawab. Namun serangannya telah meluncur kembali dari kedua telapak tangannya. Sekali lagi Kiai Banyu Bening bersembunyi di balik bangunan alas nisan bayinya itu. Namun Panembahan Lebdagati dengan cepat meloncat mendekat. Ia berusaha untuk tidak memberi kesempatan kepada lawannya untuk menyerang, karena demikian ia melihat kemungkinan Kiai Banyu Bening itu menyerang dengan menaburkan bubuk pasir yang bagaikan membara itu, Panembahan Lebdagati telah mendahuluinya. Dengan demikian pertempuran antara kedua orang itu menjadi semakin seru. Kiai Banyu Bening masih saja melingkar-lingkar di sekitar bangunan alas nisan anaknya. Namun setiap kali ia menyerang, serangannya pun selalu gagal. Dalam keadaan yang demikian, maka Panembahan Lebdagati itu telah mempergunakan kemampuannya yang lain. Tiba-tiba saja maka Panembahan Lebdagati itu melenting bangkit pada jarak kurang dari selangkah di hadapan Kiai Banyu Bening. Kiai Banyu Bening tidak mempunyai kesempatan lagi. Dengan cepat keris Panembahan Lebdagati telah terhunjam di dada Kiai Banyu Bening. Kiai Banyu Bening tidak lagi dapat menghindari kenyataan itu. Ia sempat memandang wajah Panembahan Lebdagati dengan sorot mata bagaikan membara. Tetapi ketika Panembahan Lebdagati menarik kerisnya, maka Kiai Banyu Bening itu pun jatuh terkulai di tanah. Panembahan Lebdagati termangu-mangu sejenak. Dipandanginya tubuh Kiai Banyu Bening yang terbaring di tanah. Setan kau, geram Panembahan Lebdagati, kau terlalu cepat mati, sehingga kau tidak sempat mengagumi kemampuanku yang tidak ada duanya. Sementara itu orang-orang yang bertempur di sekitarnya melihat, bahwa Panembahan Lebdagati telah berhasil mengakhiri perlawanan Kiai Banyu Bening. Beberapa orang pengikut Panembahan Lebdagati pun telah bersorak meneriakan kemampuannya. Sementara itu, para cantrik dan pengikut Kiai Banyu Bening menjadi kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tanpa pimpinan Kiai Banyu Bening, maka para cantrik itu bagaikan lidi tanpa ikatan. Namun dalam pada itu, beberapa orang yang telah mengikatkan diri dengan Ki Warana berusaha untuk menghindar dari pertempuran. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Berlindung di belakang keadaan medan yang kurang dipahami oleh para pengikut Panembahan Lebdagati, mereka berusaha melepaskan diri. Seorang di antara para cantrik dengan cepat berusaha menemui Ki Warana yang bertempur justru di bagian belakang padepokan itu. Ki Warana yang pernah mendapat peringatan dari Ki Pandi tentang kelebihan Panembahan Lebdagati dan para pengikutnya, sehingga Ki Warana telah mempersiapkan diri untuk mengambil langkah-langkah tertentu. Karena itu, demikian seseorang memberitahukan kepadanya, bahwa Kiai Banyu Bening telah terbunuh, maka hilanglah beban yang menggantung di pundak Ki Warana untuk membela padepokan yang pernah dihuninya itu. Karena itu, maka ia mulai melaksanakan rencananya untuk meninggalkan padepokan yang sudah tidak mungkin dipertahankannya lagi itu. Karena itu, maka Ki Warana itu harus bergerak dengan cepat sebelum Panembahan Lebdagati mengambil langkah-langkah sepeninggal Kiai Banyu Bening. Dengan beberapa orang yang telah mengadakan persetujuan sebelumnya, maka Ki Warana berusaha untuk mengacaukan medan. Mereka bertempur sambil berlari-lari seakan-akan tidak menentu. Mereka menyerang dan menghilang di antara bangunan yang ada. Irama pertempuran memang terasa meningkat. Justru setelah Kiai Banyu Bening terbunuh. Tetapi pada saat itu pula, beberapa orang cantrik telah membuka pintu gerbang butulan di sisi timur. Di sisi yang justru nampak sepi, karena pertempuran yang terjadi di padepokan itu seakan-akan menghindari tempat ini. Ki Warana lah yang sengaja mengatur, agar para pengikut Kiai Banyu Bening itu memancing lawan mereka menjauhi tempat itu. Irama pertempuran yang menjadi semakin cepat itu ternyata menjadi isyarat bagi para pengikut Kiai Banyu Bening yang sependapat dengan Ki Warana. Dengan cepat mereka telah menuju ke pintu gerbang butulan di sisi timur itu. Pada saat itu, terdengar beberapa orang pengikut Panembahan Lebdagati meneriakkan peringatan kepada para penghuni padepokan itu agar mereka menyerah. Yang menyerah akan mendapat pengampunan serta kesempatan untuk mengabdi kepada Panembahan Lebdagati, teriak beberapa orang pengikut Panembahan Lebdagati. Beberapa orang yang putus asa memang telah menyerah. Tetapi mereka yang sependapat dengan Ki Warana telah berusaha melarikan diri lewat pintu butulan yang telah terbuka. Para pengikut Panembahan Lebdagati ternyata tidak mengejar mereka yang melarikan diri bercerai-berai.
Para pemimpinnya menganggap hal itu tidak perlu dilakukan. Seorang di antara para pemimpin itu berkata, "Biarlah mereka lari. Mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Kita sudah banyak kehilangan. Jangan ditambah lagi dengan melakukan hal-hal yang tidak berarti." Meskipun demikian, beberapa ekor burung elang yang melayang-layang di udara telah mengamati orang-orang yang melarikan diri itu. Burung-burung itu pun telah memencar pula sebagaimana orang-orang padepokan yang melarikan diri itu memencar. Tetapi burung-burung elang itu pun akhirnya melepaskan pengawasan mereka dan kembali ke padepokan. Ki Ajar Pangukan dan orang-orang yang tinggal bersamanya itu mengamati pertempuran itu dengan tegang. Mereka melihat burung-burung elang itu menghambur berterbangan. Karena itu, maka mereka pun telah menduga bahwa Ki Warana dan orang-orang yang sependapat dengannya telah melarikan diri dari padepokan itu. "Mudah-mudahan Ki Warana berhasil," berkata Kai Pandi yang juga dicengkam oleh ketegangan. Manggada dan Laksana menarik nafas dalam-dalam, seakan-akan ingin mengurai ketegangan yang mencengkam jantungnya. Agaknya Ki Warana sudah keluar dari padepokan lewat pintu regol Butulan, desis Manggada. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tetapi apakah Ki Warana selamat? Desis Laksana. Mudah-mudahan. Ia adalah orang yang akan meniupkan udara yang jernih kepada para pengikut Kiai Banyu Bening yang sesat itu. Karena itu, aku berdoa untuk keselamatannya, berkata Ki Pandi. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Sementara ini, mereka melihat beberapa ekor burung elang itu telah menukik dan tidak nampak naik ke udara lagi. Bahkan akhirnya burung-burung elang itu telah tidak nampak lagi berterbangan di atas padepokan itu. Pertempuran telah selesai, berkata Ki Pandi. Ya, suara Manggada merendah, kita tidak tahu apa yang telah terjadi di dalam padepokan itu. Dalam pada itu, sebenarnya lah Panembahan Lebdagati telah memerintahkan para pengikutnya untuk memberi kesempatan kepada para pengikut Kiai Banyu Bening untuk menyerah. Mereka termasuk dalam rencana Panembahan Lebdagati untuk memperkuat diri. Pada saat-saat mendatang, Panembahan Lebdagati tentu akan melakukan kegiatan-kegiatan dan kerja keras untuk membangun kembali pengaruhnya di kaki Gunung Lawu itu. Tetapi siapa yang mencoba menentang dan berkhianat, mereka akan dihabisi dengan cara kita, berkata Panembahan Lebdagati kepada para pengikutnya. Dalam pada itu, untuk beberapa saat, Ki Ajar Pangukan dan orang-orang yang tinggal di rumahnya masih menunggu. Namun kemudian ketika mereka melihat pintu gerbang padepokan itu ditutup, maka mereka pun mulai beringsut untuk meninggalkan tempat itu. Sementara itu dengan tidak terang, matahari telah turun di sisi barat langit. Rasa-rasanya hari demikian cepatnya beredar. Ketegangan yang mencengkam agaknya membuat mereka lupa akan waktu. Seperti yang sudah disepakati, maka mereka pun mengendap-endap meninggalkan tempat mereka mengamati pertempuran yang terjadi di padepokan ini, menuju ke padukuhan kecil yang tidak terlalu jauh dari padepokan itu, yang direncanakan akan menjadi landasan pertahanan kedua Ki Warana. Ketika Ki Pandi, Manggada dan Laksana sampai ke sanggar di padukuhan kecil itu, ternyata Ki Lemah Teles telah berada di tempat itu dan berbaring di atas alas yang sering dipergunakan untuk mengorbankan persembahan. Kau sudah ada di sini? Bertanya Ki Pandi. Malas untuk meneruskan melihat tontonan yang tidak menarik, berkata Ki Lemah Teles. Lalu katanya pula, aku tidak melihat apa-apa selain dinding padepokan dan burung-burung elang. Dari antara daun pintu yang terbuka, aku hanya melihat orang-orang berlari-larian kacau balau tidak menentu. Kau tidak melihat pertunjukan terakhir? Bertanya Ki Pandi. Apa? Pembantaian di depan pintu gerbang. Tidak. Jawab Ki Pandi. Jadi apa? Bertanya Ki Lemah Teles pula. Burung-burung itu mempertunjukkan permainan yang menarik. Mereka seakan-akan menari di udara mengamati orang-orang padepokan yang melarikan diri dari udara. Aku sudah sering melihat burung elang memburu anak ayam. Nah, bukankah kira-kira juga hanya seperti itu? Tidak, jawab Ki Pandi, tidak sekedar menukik menyambar dan terbang ke dahan sebatang pohon yang tinggi. Orang padepokan yang melarikan diri dari udara. Biar saja. Aku akan tidur, jawab Ki Lemah Teles. Ki Pandi tidak menyahut lagi. Ia pun kemudian duduk di atas rerumputan bersama Manggada dan Laksana. Sejenak kemudian, maka satu demi satu orang-orang tua yang tinggal di rumah Ki Ajar Pangukan itu telah datang.
Mereka pun kemudian telah duduk berbincang untuk menyesuaikan pengamatan mereka atas padepokan yang dalam waktu kurang dari sehari telah dihancurkan oleh Panembahan Lebdagati. Mereka sepakat untuk mengambil kesimpulan bahwa Kiai Banyu Bening tentu sudah terbunuh. Orang seperti Kiai Banyu Bening itu tentu tidak akan menyerah, berkata Ki Sambipito. Ya, Ki Ajar Pangukan mengangguk-angguk, seandainya ia menyerah, maka ia tentu akan dihabisi pula oleh Panembahan Lebdagati. Kami menunggu Ki Warana, berkata Ki Pandi kemudian. Ki Lemah Teles yang masih saja berbaring di tempatnya menyahut. Orang itu sudah mati. Dari mana kau tahu, bertanya Ki Pandi. Perang antara orang-orang berilmu hitam biasanya tidak ada yang tersisa. Yang kalah akan ditumpas sampai habis. Tetapi Ki Warana dan orang-orang yang sependapat dengan pendiriannya akan melarikan diri. Tetapi semua akan mati. Belum lagi bibir Li Lemah Teles terkatup, dari regol sanggar itu telah muncul 3 orang yang melangkah dengan hati-hati memasuki sanggar itu. Ki Warana, berkata Manggada dengan serta-merta. Ki Lemah Teles yang berbaring itu tiba-tiba telah bangkit. Dilihatnya 3 orang melangkah memasuki sanggar itu dalam keadaan yang letih. Ki Warana sendiri nampaknya telah terluka meskipun tidak terlalu parah. Inikah orang yang kita tunggu, bertanya Ki Lemah Teles. Ya, jawab Ki Pandi, ternyata Ki Warana selamat. Satu kelainan, desis Ki Lemah Teles yang kemudian telah berbaring lagi di tempatnya sambil berdesis, aku akan tidur. Ki Warana memandang orang yang berbaring itu dengan tajamnya. Bagaimanapun juga, ia menganggap bahwa alas penyerahan korban itu merupakan tempat yang dihormatinya selama ini. Karena itu, ketika ia melihat orang yang berbaring di atasnya, maka terasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ki Pandi yang melihat sikap Ki Warana itu pun berkata, bukankah tempat itu tidak berguna lagi bagimu dan bagi orang-orang yang telah meninggalkan padepokan? Ki Warana menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab. Ia sadar bahwa kedudukannya dalam keadaan goncang. Ia memerlukan orang-orang yang berilmu tinggi untuk menolongnya. Pada saat Ki Warana sedang termangu-mangu, maka terdengar Ki Pandi itu pun berkata, Ki Warana, silahkan duduk. Aku akan memperkenalkan kawan-kawanku ini. Ki Warana pun kemudian duduk di antara orang-orang tua itu. 2 orang yang datang bersamanya dengan ragu-ragu duduk pula bersama mereka. Ki Pandi pun kemudian telah memperkenalkan kawan-kawannya kepada Ki Warana, termasuk Ki Lemah Teles yang berbaring di alas penyerahan korban itu. Ki Warana mengangguk hormat kepada mereka sambil berkata, terima kasih atas perhatian Kisanak terhadap padepokan kami. Kami ingin melihat padepokan itu berubah, berkata Ki Ajar Pangukan, hendaknya yang memancar dari padepokan itu bukan awan yang hitam, tetapi cahaya yang bening dalam arti yang sebenarnya. Bukan beningnya Kiai Banyu Bening. Ki Warana mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan kami pun sempat mendapatkan cahaya yang bening itu. Kenapa tidak, bertanya Ki Ajar Pangukan. Kami terusir dari padepokan itu. Perjuangan untuk mendapatkan kembali tentu akan menelan korban. Jika korban itu aku sendiri, maka aku tidak akan pernah mendapatkan apa yang Ki Ajar katakan cahaya yang bening itu. Tetapi bahwa kau mendambakannya, itu adalah satu langkah awal yang diperhitungkan. Jangan cemas. Kami akan bersamamu. Ki Warana mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Pandi pun bertanya. Ki Warana hanya bertiga? Tidak. Yang lain nanti akan menyusul. Kami melarikan diri dari padepokan dengan arah yang berbeda-beda untuk menghindari kemungkinan yang paling buruk, jawab Ki Warana. Apakah mereka juga akan datang ke sanggar ini? Ya. Mereka akan datang ke sanggar ini sebelum kita berbicara dengan orang-orang padukuhan. Sebenarnya lah, bahwa beberapa saat kemudian, beberapa orang telah berdatangan. Mereka nampak letih dan kotor. Beberapa orang di antara mereka terluka. Bahkan ada yang terluka selama mereka berlari meninggalkan padepokan, karena kuku-kuku baja burung-burung elang yang menyerang mereka dari udara. Ternyata orang-orang yang sependapat dengan Ki Warana itu terhitung cukup banyak. Menjelang senja, di sanggar yang tidak terlalu luas itu telah bertebaran orang-orang yang telah melarikan diri dari padepokan. Ada di antara mereka yang berbaring di atas rerumputan. Ada yang sedang merawat luka-lukanya dan ada yang duduk-duduk saja sambil tepekur. Ki Warana lah yang kemudian memberitahukan kepada orang-orang yang sejalan dengan sikapnya itu siapakah orang-orang yang sebelumnya tidak mereka kenal itu.
Mereka akan berjuang bersama kita untuk melawan Panembahan Lebdagati. Tetapi seorang di antara mereka ada yang berkata, apa yang dapat mereka lakukan? Sedangkan Kiai Banyu Bening saja tidak mampu melawan Panembahan Lebdagati. Ki Lemah Teles yang berbaring itu telah bangkit sambil berkata, heh, aku akan menantangnya berperang tanding. Heh, kau pembual, geram orang yang meragukan kemampuan orang-orang tua itu, kau akan diremas menjadi abu oleh Panembahan Lebdagati. Iblis kau, Ki Lemah Teles itu segera meloncat turun, aku pilin lehermu jika kau menghina kami lagi. Sudahlah, Ki Ajar Pangukan menengahi. Kita belum saling mengenal, sehingga kita masih belum mengetahui tataran ilmu kita masing-masing. Orang itu masih akan menjawab. Tetapi Ki Warana membentaknya, cukup. Kita harus mengucapkan terima kasih, bahwa ada orang yang memperhatikan kita sekarang ini. Orang itu terdiam. Sementara Ki Lemah Teles pun kemudian telah duduk di sebelah Ki Sambipitu. Ki Warana lah yang kemudian berdiri menghadap kepada orang-orang padepokan yang mengikutinya ke sanggar itu. Kita akan beristirahat di sini. Aku minta kalian bersikap baik. Kita akan bersama-sama menghadapi Panembahan Lebdagati dengan para pengikutnya. Kita memang masih ragu, apakah kita dapat melakukannya. Tetapi lepas dari segalanya, kita tidak boleh kehilangan akal dan menjadi putus asa. Orang-orang padepokan itu terdiam. Meskipun ada di antara mereka yang meragukan kemungkinan itu, tetapi mereka masih berusaha menahan diri. Dalam pada itu, Ki Warana pun kemudian berkata, sebaiknya kalian tinggal di sini. Aku akan pergi menemui Ki Bekel untuk membicarakan kemungkinan-kemungkinan lebih jauh. Aku juga ingin mengusahakan makan bagi kita semuanya. Orang-orang padepokan itu mengangguk-angguk. Bahkan beberapa orang berdesis, kami sudah sangat lapar. Bersama dengan dua orang, Ki Warana telah meninggalkan sanggar itu menuju ke rumah Ki Bekel. Ki Bekel memang terkejut melihat kehadiran Ki Warana dengan dua orang kawannya yang nampaknya sangat letih itu. Ada apa? Bertanya Ki Bekel. Ki Warana memang sudah dikenal dengan baik oleh Ki Bekel. Ia sudah sering datang untuk memberikan sesorah kepada penghuni padukuhan itu di hari-hari tertentu. Juga sudah sering datang dalam upacara penyerahan korban binatang di malam purnama. Ki Warana pun kemudian menceritakan apa yang terjadi di padepokan. Dengan nada geram ia berkata, kami sekarang terusir dari padepokan. Jumlah lawan terlalu banyak. Terakhir, Kiai Banyu Bening telah terbunuh di medan. Kiai Banyu Bening terbunuh, Ki Bekel terkejut. Baginya Kiai Banyu Bening adalah orang yang memiliki tataran lebih tinggi dari orang kebanyakan. Ia adalah kekasih Sang Maha Api dan mendapat tugas untuk menggelarkan kuasa Sang Maha Api itu di atas bumi. Ki Warana mengangguk sambil menjawab. Ya Ki Bekel. Kiai Banyu Bening berusaha melindungi para pengikutnya. Ia bertempur seperti seekor harimau yang terluka. Ia mengorbankan dirinya bagi keselamatan para pengikutnya. Lalu, apa yang terjadi sekarang? Bertanya Ki Bekel. Ada beberapa kelompok yang berhasil menyelamatkan diri. Sekarang kami berada di sanggar. Kenapa tidak di Banjar saja? Kami belum mendapat izin Ki Bekel. Jika Ki Bekel tidak berkeberatan, kami akan pergi ke Banjar dan tinggal untuk sementara di Banjar dan beberapa rumah yang kosong lainnya, sebelum kami merebut kembali padepokan kami. Bagaimana Ki Warana dapat melakukannya tanpa Kiai Banyu Bening? Kami akan berusaha sejauh dapat kami lakukan, jawab Ki Warana. Baiklah Ki Warana. Aku persilahkan Ki Warana dan kawan-kawan dari padepokan tinggal di Banjar. Kami akan mengatur di mana saja kalian akan dapat bermalam. Tetapi sementara ini Ki Bekel. Sehari-harian kami bertempur sehingga kami belum sempat makan meskipun di padepokan kami mempunyai bahan makanan yang melimpah. Tetapi yang sekarang tentu berada di tangan Panembahan Lebdagati. Baiklah Ki Warana. Jangan cemas. Berapapun jumlahnya kami akan dapat menjamunya. Tetapi sudah tentu kami mohon waktu untuk memasaknya. Tentu Ki Bekel. Kami tidak akan dapat makan serba mentah. Sementara itu, kami akan memindahkan kawan-kawan kami ke Banjar Padukuhan ini. Demikianlah, maka Ki Warana pun segera kembali ke sanggar untuk mengajak kawan-kawannya pergi ke Banjar, sementara Ki Bekel telah memanggil beberapa orang untuk menyiapkan makan bagi orang-orang padepokan yang untuk sementara akan berada di Banjar Padukuhan. Dalam pada itu ternyata pengaruh Ki Warana di padukuhan itu cukup besar.
Ketika para penghuni padukuhan itu mengetahui bahwa padepokan Kiai Banyu Bening sudah diduduki oleh Panembahan Lebdagati, maka orang-orang padukuhan itu menjadi sangat kecewa meskipun mereka tidak tahu kenapa sebenarnya mereka kecewa. Ketika malam menjadi kelam, orang-orang padepokan telah berada di Banjar. Mereka merasa mendapat tempat yang lebih baik, sehingga sebagian dari mereka telah tertidur nyenyak di lantai Banjar dengan alas tikar pandan. Jauh lebih baik daripada mereka berbaring di rerumputan di sanggar. Namun Ki Pandi sempat memperingatkan Ki Warana agar mereka tidak menjadi lengah. Panembahan Lebdagati dapat berbuat apa saja. Karena itu, maka sebaiknya orang-orangmu bergantian mengawasi keadaan. Mungkin sekali Panembahan Lebdagati menyusul kalian malam ini. Seperti orang yang baru sadar dari tidur yang nyenyak, Ki Warana berkata, "Terima kasih, Ki Pandi. Aku akan membagi tugas bagi orang-orangku." Ki Pandi mengangguk sambil menyahut, "Bagus. Hati-hatilah. Kau sudah melihat sendiri bahwa para pengikut Panembahan Lebdagati secara pribadi mempunyai kelebihan dari orang-orangmu." Ki Warana memang menyadari akan kelebihan para pengikut Panembahan Lebdagati dari orang-orang yang berada di padepokan. Karena itu, maka ketika Ki Warana memerintahkan orang-orangnya berjaga-jaga di sudut-sudut padukuhan, ia pun berpesan agar mereka berhati-hati sekali. Kalian sekali-sekali harus meronda berkeliling. Tetapi jangan seorang diri. Namun ternyata hanya pada malam itu tidak terjadi sesuatu. Nampaknya Panembahan Lebdagati tidak tergesa-gesa. Orang-orang yang melarikan diri bercerai-berai itu dianggapnya tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Ketika matahari mulai melemparkan cahaya fajar, maka Ki Ajar Pangukan minta orang-orang dari padepokan yang berada di padukuhan itu untuk mulai dengan gerakannya, memburu orang-orang padepokan yang melarikan diri. Tetapi ternyata tidak terjadi sesuatu. Tidak nampak ada gerakan yang mendatangi padukuhan itu dari arah manapun juga. Meskipun demikian, jangan lengah, pesan Ki Ajar Pangukan kepada Ki Warana. Hari itu, Ki Warana, Ki Bekel dan Ki Ajar Pangukan serta orang-orang tua yang tinggal bersamanya telah mengadakan pembicaraan khusus. Ki Warana telah menyampaikan kepada Ki Bekel kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di padukuhan itu. Pada suatu saat, mungkin Panembahan Lebdagati akan datang ke padukuhan ini dengan pengikutnya, berkata Ki Warana. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya, "Apakah yang dapat kami lakukan? Seisi padepokan ini akan bersedia melakukan apa saja. Bahkan mungkin bukan hanya seisi padepokan ini. Aku tidak dapat minta bantuan kepada padukuhan yang lain. Jika hal itu diketahui oleh Panembahan Lebdagati, maka padukuhan yang memberikan bantuan itu akan dapat dihancurkan. Sedangkan kami tidak dapat memberikan bantuan apapun juga. Berbeda dengan padukuhan ini. Kami memang ada di sini. Jika Panembahan Lebdagati datang kemari, maka kami akan dapat berbuat sesuatu betapapun lemahnya kami. Sementara itu, saudara-saudara kami ini akan bersedia membantu." Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Biarlah kami, para penghuni dari padukuhan ini bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Kami tentu tidak akan tinggal diam seandainya Panembahan Lebdagati itu benar-benar datang menyerang kalian yang saat kalian berada di padukuhan kami. Meskipun padukuhan kami bukan padukuhan yang besar, tetapi kami mempunyai laki-laki dan anak-anak muda cukup banyak. Meskipun kami tidak terbiasa mempergunakan kekerasan, tetapi kami bukanlah laki-laki dan anak-anak muda yang lemah. Terima kasih Ki Bekel. Mudah-mudahan kami tidak menyebabkan padukuhan ini mengalami bencana." Namun dalam pada itu, Ki Ajar Pangukan dan kawan-kawannya dan Ki Warana telah pula membicarakan kemungkinan yang dapat terjadi. Mereka mempertimbangkan, manakah yang lebih menguntungkan. Apakah mereka menyerang padepokan itu atau memancing Panembahan Lebdagati untuk datang menyerang? Namun Ki Pandi berpendapat bahwa lebih baik mereka memancing agar Panembahan Lebdagati menyerang padukuhan itu. "Kita akan mengalami kesulitan untuk memasuki padepokan itu," berkata Ki Pandi, "pintu gerbang itu tentu sudah semakin diperkuat. Sementara itu, serangan senjata lontar dari atas dinding akan dapat mengurangi jumlah kita yang memang tidak begitu banyak." Ki Warana mengangguk-angguk. Katanya, "Aku sependapat jika Ki Bekel tidak berkeberatan." "Tidak Ki Warana. Kami sama sekali tidak berkeberatan. Kami dapat menyiapkan pertahanan sebaik-baiknya," jawab Ki Bekel. "Baiklah.
Jika demikian, maka kita akan memancing agar Panembahan Lebdagati itu datang kemari, berkata Ki Ajar. Dengan demikian, maka sejak hari itu, padukuhan itu pun segera mempersiapkan diri. Ki Bekel telah memerintahkan kepada semua laki-laki dan anak-anak muda yang mampu turun ke medan pertempuran untuk mempersiapkan senjata apa saja yang mereka miliki. Apakah di sini banyak terdapat busur dan anak panah? Bertanya Ki Ajar Pangukan. Ada beberapa, jawab Ki Bekel, ada beberapa orang penghuni padukuhan ini yang mempunyai kegemaran berburu. Kita harus menghimpunnya, berkata Ki Pandi. Aku akan melakukannya, jawab Ki Bekel. Hari itu juga Ki Bekel telah memanggil para bebahu. Mereka harus mempersiapkan padukuhan itu untuk menghadapi segala kemungkinan. Mereka harus menghubungi semua laki-laki dan anak-anak muda di padukuhan itu untuk mempersiapkan diri membantu para cantrik dari padepokan Kiai Banyu Bening yang terdorong keluar dari padepokannya. Hari itu juga laki-laki sepadukuhan itu telah menyatakan diri untuk ikut serta berperang jika hal itu benar-benar akan terjadi. Bersiap sajalah sebaik-baiknya. Siapkan senjata yang terbaik yang kalian miliki. Jika Panembahan Lebdagati itu benar-benar datang, maka kalian tidak lagi sekedar bermain-main. Tetapi kalian akan berperang. Taruhannya adalah nyawa kalian. Dengan demikian, maka telah tersusun kekuatan di padukuhan itu. Di tataran teratas adalah Ki Ajar Pangukan dan orang-orang yang tinggal bersamanya. Kemudian Ki Warana dan para penghuni padepokan yang menyingkir ke padukuhan itu. Tataran yang terakhir adalah para penghuni padukuhan itu. Ki Ajar dan Ki Pandi telah berpesan mewanti-wanti, agar laki-laki dari padukuhan itu tidak menghadapi lawan mereka seorang melawan seorang. Mereka harus selalu berada dalam kelompok-kelompok kecil untuk melawan para pengikut Panembahan Lebdagati yang memiliki ilmu yang tinggi. Setelah susunan pertahanan di padukuhan itu mantap, maka Ki Warana sudah mendapat isyarat dari Ki Ajar, agar ia mulai memancing perhatian isi padepokan itu. Kita tidak usah pergi jauh, berkata Ki Ajar, kita manfaatkan burung-burung elang itu. Maksud Ki Ajar, bertanya Ki Bekel. Jika kita berkerumun atau berlatih berperang di tempat terbuka, maka menurut perhitunganku, burung-burung elang itu akan dapat melihatnya. Mereka akan menuntun petugas sandi Panembahan Lebdagati untuk mengamati kita di sini. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kita sudah siap. Kapan saja Panembahan Lebdagati itu akan datang, akan kami sambut mereka dengan sebaik-baiknya. Kepada Ki Warana, Ki Ajar bertanya. Bagaimana dengan orang-orangmu Ki Warana? Mereka juga sudah siap, jawab Ki Warana. Jika demikian, sudah tidak ada lagi yang ditunggu. Kita akan segera melakukannya, berkata Ki Ajar kemudian. Dengan demikian, maka orang-orang yang berada di padukuhan itu justru akan memancing burung-burung elang itu agar melihat mereka dalam kelompok-kelompok yang langsung memberikan kesan kesiagaan untuk bertempur. Ki Ajar Pangukan dan kawan-kawannya lah yang kemudian mengajak orang-orang padukuhan itu serta orang-orang padepokan untuk berlatih di tempat terbuka. Mereka benar-benar melakukan latihan sekedarnya untuk memperkenalkan laki-laki dan anak-anak muda padukuhan itu dengan senjata, agar mereka yang sama sekali belum pernah memegang senjata mengerti bagaimana mempergunakannya. Namun dalam pada itu, ternyata Ki Lemah Teles yang pernah disebut pembual oleh salah seorang penghuni padepokan yang melarikan diri itu telah tersinggung lagi. Orang yang menyebutnya pembual itu lagi yang membuatnya marah. Ketika Ki Lemah Teles memberikan beberapa petunjuk kepada orang-orang padukuhan itu tentang mempergunakan tombak, maka orang itu berdesis. Pembual itu lagi. Apa yang ia ketahui tentang tombak? Ki Lemah Teles berpaling. Namun orang itu sama sekali tidak menyingkir. Ia sengaja maju melangkah sambil tertawa. Katanya, "Kau marah?" Ki Lemah Teles termangu-mangu sejenak. Ia ingin mendapat saksi bahwa bukan ia yang mendahuluinya. Karena itu, maka dipanggilnya Manggada dengan Laksana untuk datang kepadanya. Manggada dan kemudian juga Laksana telah melangkah mendekat. Dengan dahi yang berkerut Manggada bertanya, "Ki Lemah Teles memanggil kami?" "Ya," jawab Ki Lemah Teles, "aku ingin kalian menjadi saksi, bahwa bukan aku yang mendahului jika aku bertengkar dengan orang ini." "Ya," orang itu dengan wajah tengadah menyahut. "Aku benci pada pembual ini. Ia berbaring di atas alas persembahan. Ia membual sesuka hatinya, menyombongkan diri dan tidak tahu malu." "Kau bersungguh-sungguh?" bertanya Manggada. "Ya."
Aku bersungguh-sungguh. Aku ingin ia minta maaf kepada kami. Terutama karena ia sudah menghina tempat persembahan itu. Aku akan menunjukkan kepadanya bahwa ia tidak perlu membual dan menyombongkan dirinya seperti itu. Nah, sudah cukup, bertanya Ki Lemah Teles. Kau akan mengenal siapakah kami, para cantrik dari Padepokan Kiai Banyu Bening. Manggada dan Laksana menjadi berdebar-debar, justru karena mereka mengenal Ki Lemah Teles. Tetapi saat itu, mereka menjadi heran. Ki Lemah Teles itu tidak menjadi sangat marah dan menantang orang itu perang tanding. Tetapi ia seakan-akan sekedar ingin melayaninya saja. Dengan nada datar, Ki Lemah Teles itu berkata, "Marilah. Biarlah orang-orang yang sedang berlatih ini menjadi saksi pula, siapakah yang sebenarnya pembual dan sombong." Orang itu pun segera mempersiapkan diri. Dengan wajah yang garang ia melangkah mendekati Ki Lemah Teles selangkah demi selangkah. Kemudian sambil tertawa ia berkata, "Kau akan berlutut dan mohon ampun kepadaku." Dalam pada itu, Ki Ajar Pangukan dan kawan-kawannya yang berlatih menebar tidak tahu apa yang dilakukan oleh Ki Lemah Teles. Mereka menduga bahwa Ki Lemah Teles yang dikerumuni oleh banyak orang itu sedang memperagakan bagaimana mereka harus mempergunakan senjata dengan cara yang benar dan baik. Ketika orang itu mulai berloncatan, Ki Lemah Teles masih saja berdiri termangu-mangu. Ia memperhatikan lawannya yang menunjukkan kemampuannya bergerak cepat dalam unsur-unsur gerak yang mendebarkan. Dengan keyakinan yang tinggi di dalam dirinya, maka orang itu berkata lantang sambil meloncat menyerang. "Kalau kau mati, bukan salahku." Orang-orang yang menyaksikan menjadi berdebar-debar. Serangan itu datang dengan cepat dan deras. Orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu tiba-tiba tersentak. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun yang mereka ketahui, tiba-tiba saja orang yang menyerang Ki Lemah Teles itu terbanting jatuh di tanah. Wajah orang itu menjadi pucat. Punggungnya serasa akan patah, sementara itu nafasnya pun menjadi terengah-engah. Jangankan orang yang menyaksikan, sedang orang yang terbanting jatuh itu pun tidak tahu apa yang dilakukan oleh Ki Lemah Teles. Dalam pada itu, Ki Lemah Teles berdiri sambil tersenyum. Katanya sambil memberi isyarat dengan jari-jarinya. "Bangkitlah. Bukankah kita akan menjajaki kemampuan kita? Kenapa kau malah berbaring di situ? Apakah semalam kau tidak dapat tidur?" Orang itu menyeringai menahan sakit. Ketika Ki Lemah Teles mendekat, ia berusaha beringsut sambil berkata, "Jangan, jangan. Ayo. Bangkitlah." Orang itu berusaha untuk duduk sambil berdesah kesakitan, sementara Ki Lemah Teles berkata, "Bukankah kau akan memaksa aku untuk berlutut dan mohon ampun?" "Tidak. Akulah yang mohon ampun," jawab orang itu. Ki Lemah Teles pun menyahut, "Jangan begitu. Bukankah kau laki-laki? Cukup. Sudah cukup. Sekali lagi kau banting seperti ini, aku tidak akan dapat bangkit kembali. Aku mohon ampun." Ki Lemah Teles tertawa. Katanya, "Baiklah. Minggirlah, aku akan menunjukkan kepada saudara-saudara kita ini, bagaimana kita mempergunakan sebatang tombak." Orang itu berdiri sambil memegangi pinggangnya. Kemudian berjalan tertatih-tatih menepi. Dalam pada itu, maka Manggada dan Laksana yang berdiri termangu-mangu itu pun tersenyum melihat orang itu bergeser menepi dan kemudian duduk di atas rerumputan sambil berkali-kali berdesah kesakitan. "Apakah tugas kami sudah cukup, Ki Lemah Teles?" bertanya Manggada. "Apakah kalian juga ingin membuktikan, apakah aku pembual atau bukan?" Laksanalah yang tersenyum sambil menjawab. "Lain kali Ki Lemah Teles." Bersambung ke bab 14. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.